Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue bakal jelasin materi mengenai causative verbs. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan juga like video ini dan share ke teman-teman kalian. Nah, apa sih itu causative verbs? Causative verbs itu digunakan untuk mengindikasikan bahwa seseorang itu menyebabkan orang lain melakukan sesuatu. Jadi dia bisa dalam hal menyuruh ataupun membuat orang lain ataupun benda itu melakukan apa yang subjek itu inginkan. Nah, sekarang kita masuk ke apa aja sih yang termasuk kata kerja, verb yang tergolong causative verb. Nah, itu kata kerjanya itu ada 5, yaitu pertama ada let, kemudian yang kedua ada make, ketiga ada have, keempat get, dan kelima help. Jadi causative verb ini hanya ada 5. Jadi kalian bisa dengan gampang untuk menghafal kelima kata ini. Nah, kelima kata ini punya yang namanya grammatical structure ataupun formula di mana kita menggunakannya di dalam kalimat. Di mana let, dia formulanya itu setelah kata let kita ikutkan dengan objek, entah itu objeknya berupa benda ataupun objeknya berupa orang yang dalam hal objek pronoun. Bagi kalian yang belum tahu mengenai masalah objek pronoun, kalian bisa nonton video mengenai to be dan juga pronoun. Nanti linknya akan aku taruh di description box di bawah. Nah, setelah diikuti dengan objek, itu diikuti dengan infinitif. Jadi, infinitif ini merupakan kata kerja dasar atau base dari verb. Jadi, ini merupakan bentuk kata kerja pertama, di mana kata kerja pertama ini tidak boleh ditambah dengan S. Walaupun subjeknya itu orang ketiga tunggal. Kan yang kita tahu kemarin, kalau misalnya orang ketiga tunggal, kata kerjanya itu ditambah dengan S kan di belakang. Nah, khusus untuk infinitif ini, dia itu hanya kata kerja dasar. Entah dia subjeknya orang ketiga tunggal ataupun bukan, bentuknya tetap kata kerja bentuk pertama. Nah, kita lihat contoh kalimatnya. Ini ada kalimat, our parents doesn't let us eat lunch. Nah, di sini bisa kalian lihat, di sini subjeknya itu our parents, doesn't let, ada kata let, kemudian diikuti oleh objek, berarti us di sini merupakan objek pronoun kan? Dia merupakan objek pronoun dari we. Kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk pertama atau infinitif, eat. Kemudian diikuti dengan objek bla bla bla, komplement dan lain-lain. Kemudian untuk make grammatical structure-nya itu adalah sama, dia juga diikuti oleh objek dulu, kemudian baru ditambahkan dengan infinitif atau kata kerja bentuk pertama. Contoh kalimatnya, the teacher made all the students rewrite their papers. The teacher subject, kemudian ada kata make. Nah, harus yang kalian tahu di sini, rumus ini itu berlaku walaupun kelima kata ini dalam bentuk past. Jadi tidak harus mereka berbentuk present seperti ini, yang kelima kata ini. Mereka bisa digunakan dengan grammatical structure seperti ini dalam bentuk past. Jadi di dalam kalimat ini dia menggunakan kata made dan rumus plus objek plus infinitif ini masih berlaku. Jadi subject the teacher diikuti oleh made, kemudian diikuti oleh objek, all the students, ini adalah objek, kemudian diikuti oleh infinitif atau kata kerja bentuk pertama, rewrite their papers. Kemudian ada kata have, grammatical structure-nya sama juga, dia plus objek, kemudian plus infinitif atau kata kerja bentuk pertama. Contoh kalimatnya adalah Devi had Febri wash her car. Devi menyuruh Febri mencuci mobilnya. Ini ada kata had yang merupakan bentuk past dari have, kemudian diikuti oleh objek, objeknya di sini berupa orang, kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk pertama atau infinitif. Kemudian ada kata get. Nah, kalau kata get ini grammatical structure-nya itu plus objek, kemudian plus to infinitif. Nah, bisa kalian lihat nih di sini bedanya, di mana let, make, dan have setelah diikuti objek dia diikuti oleh infinitif atau kata kerja bentuk pertama, sedangkan untuk get setelah kata objek dia harus diikuti dengan to infinitif alias kata kerja bentuk pertama yang diawali dengan kata to. Nah, contoh kalimatnya, my mother got me to sweep the floor. Ibu saya menyuruh saya untuk menyapu lantai. My mother ini subjeknya, kemudian ada kata got yang merupakan bentuk past dari kata get, kemudian me itu merupakan objek pronoun dari I, kemudian to infinitive atau to plus verb one, to sweep.
dan kata keterangan tempatnya. Kemudian ada kata help. Nah, kata help ini grammatical structure-nya itu plus object plus infinitive. Bisa juga dia diikuti oleh to infinitive. Jadi kata help ini bisa diikuti oleh kata kerja bentuk pertama yang merupakan basicnya verb 1. Kemudian bisa juga diikuti oleh kata kerja bentuk pertama yang diawali to atau to infinitive atau to verb 1. Jadi yang manapun di sini infinitive atau to infinitive dua-duanya itu penggunaannya benar. Jadi contohnya kayak gini. He helped me carry the boxes. Dia menolong saya untuk membawa kotak-kotak itu. Nah, setelah kata helped yang merupakan bentuk past dari help itu diikuti oleh objek, di sini objek pronoun, kemudian diikuti oleh infinitive atau kata kerja bentuk pertama. Nah, selain di sini bisa carry, dia juga bisa to carry. Jadi kedua kalimat ini dianggap benar atau kedua kalimat ini sudah tepat penggunaannya karena dia kata help ini bisa diikuti oleh verb 1 saja atau bentuk infinitif saja ataupun bisa diikuti oleh to infinitive. Nah, tapi pada umumnya in general situation biasanya itu paling tepat menggunakan yang to infinitive atau yang pakai to. Jadi he helped me to carry the boxes itu lebih umum digunakan dibandingkan yang hanya menggunakan infinitive. Tetapi penggunaan keduanya itu benar. Kemudian kita masuk ke pasif kausatif. Nah, kalau tadi kan kita menggunakan kelima kata kausatif verb itu let, make, have, help, dan get itu kan dalam bentuk kalimat aktif. Nah, sekarang itu ada bentuk pasifnya atau dalam konteks kalimat pasif. Nah, kalian masih ingat dong konteks kalimat pasif itu yang bagaimana? Di mana subjeknya menjadi objek dan objeknya menjadi subjek. Dan masih ingat dong ciri-ciri kalimat pasif itu seperti apa? Yap, kalimat pasif itu pasti selalu menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Jadi, grammatical structure untuk pasif kausatif itu adalah subject plus let, make, have, get, atau help plus object plus verb 3. Tapi ini harus dalam konteks kalimat pasif. Jadi rumusnya itu sama untuk kelima jenis kausatif ini, cuma konteks kalimatnya itu harus kalimat pasif, sehingga setelah objek dia harus diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Nah, contoh kalimatnya kayak gini nih. Ali had his paper typed by a friend. Nah, di sini konteksnya kalimat pasif. Jadi di sini dia menggunakan kata kerja bentuk ketiga setelah objek. Setelah kata had yang merupakan bentuk past dari have, dia tambahkan dengan objek, kemudian dia diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Dan salah satu ciri kalimat pasif kan kemarin yang kita bahas itu pasti selalu menggunakan kata by. Nggak selalu sih, cuma pada umumnya menggunakan kata by. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama ini aku ambil dari soal USMPK Instan tahun 2017, nomor 129. Dia di soal multiple choice. Ini ada kalimat the trainer got his training bla 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 what he or she learns from 3 days workshop. Nah, di sini ada kata got. Got itu merupakan bentuk past dari get. Nah, kita ingat apa sih rumusnya yang tadi? Get. Nah, get itu mempunyai formula atau grammatical structure-nya itu get plus object, kemudian plus to infinitive. Nah, di sini ada kata got. His training ini maksudnya siswa-siswa yang dia latih. Jadi pelatih ini menyuruh para siswa-siswa yang dia latih ini apa gitu, melakukan apa. Nah, di sini kita pasti disuruh cari kata kerja. Nah, konteksnya kita disuruh cari to infinitive. Jadi udah jelas banget jawabannya adalah delta. To practice. Kemudian soal selanjutnya ada, ini aku ambil dari soal USMPK Instan tahun 2016 di nomor 132. Sama ini di soal multiple choice. Ini ada soal the government of China led the Greenpeace bla 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 the research about the air pollution in the country. Di sini ada kata led. Masih ingat rumus led? Grammatical structure dari led itu adalah led plus object plus infinitive. Jadi setelah kata led diikuti oleh objek di Greenpeace, kemudian diikuti oleh
infinitif atau kata kerja bentuk pertama yang basic. Jadi jawabannya yang benar adalah gavo. Jadi gampang kan kalau misalnya kalian ketemu dengan kelima kata causative verb itu, pasti kalau kalian udah tahu grammatical structure-nya, akan gampang banget buat kalian ngejawab soal-soal seperti ini. Nah, cukup sekian dulu pembahasan materi kita pada hari ini. Nanti kita bisa ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian, subscribe, dan juga like. Terima kasih.